Yang kedua, mohon kepada yang terhormat Buya Profesor Dr. Haji Syukri Iska, mohon perkenan beliau untuk menyampaikan segala sesuatu yang sangat berkaitan dengan lembaga pendidikan di pondok pesantren, dan ini bisa menjadi masukan untuk kita bersama dan juga bisa memberikan masukan untuk lembaga yang akan beliau sampaikan. Kepada yang terhormat Buya Prof, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rencana ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa ma'ala. Terima kasih moderator, buya-buya WIMI yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini akan berakhir proses seminar internasional kita dalam bentuk mudzakarah untuk memperbincangkan keberadaan madrasah yang bernaung sebetulnya di bawah organisasi parti. Dan pertama saya ingin menyampaikan apresiasi tentunya buat PP parti yang telah memulailah untuk mendiskusikan, dan insya Allah nanti akan menjadi rumusan, menjadi acuan buat kita semua di dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang ada di pesantren dan madrasah kita masing-masing. Hal yang sudah lama sebetulnya kita inginkan bersama, karena memang tidak bisa dimungkiri ada keresahan. Fakta yang ada selama ini terkesan bahwa madrasah dan pesantren yang kita miliki itu nyaris sebetulnya berjalan secara mandiri dalam berbagai perspektif dan spirit semangat yang ada. Terkesan bagaikan anak ayam kehilangan induk. Tapi dengan ada inisiasi seperti ini, mudah-mudahan ke depan ada keterikatan lah ya, tidak hanya keterikatan emosional sebagai bagian dari parti, tapi juga akan ada sebetulnya ikatan akademik sebetulnya dengan kesamaan mata pelajaran tertentu yang ada untuk semua madrasah dan pesantren kita. Kedua, apresiasi dan terima kasih tentunya kepada panitia yang telah memberikan kesempatan buat kami dari MTI Canduang untuk bisa berbagi dan sekaligus tentu menimba bagaimana fakta yang ada di dalam proses belajar mengajar yang ada di MTI Canduang, dan tentu juga akan menimba apa yang mungkin agaknya bisa dikontribusikan buat kami di MTI Canduang. Langkah lebih baik sebetulnya yang tampil itu Rais Madrasah, tapi beliau baru saja menjalani proses operasi kemarin, tulang punggungnya sedang bermasalah. Akhirnya biarlah saya ketua yayasan yang tentu tidak terlibat secara teknis di dalam proses belajar mengajar menyampaikan gambaran yang ada sebetulnya dalam MTI Canduang tersebut. Tapi saya sengaja juga bersama membawa kepala aliyah, kepala sanawiyah, dan salah seorang guru yang ada di MTI Canduang untuk bisa bersama-sama nanti turut serta berbagi dan menerima juga tentunya dari forum ini. Buah-buah mimi hadirin sekalian, karena waktu yang sangat singkat, saya mencoba memakai idiom atau narasi Buya Dr. Qasim tadi, bahwa hal yang terlihat sebetulnya pada performa ini Canduang sebagai funding father terhadap lembaga MTI Canduang ini, yakni adalah pertama istiqamah, konsistensi, kemudian kedua tadi inovatif dan adaptif. Saya pakai itu mohon izin. Artinya apa? Hadirin sekalian, kalau dalam konteks keistiqamahan, apa yang sudah diwanti-wanti dan diwasiatkan sebetulnya oleh Yarhamullah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, untuk pertama yang bisa kami terjemahkan, kami refleksikan pada kondisi hari ini adalah
MTI Canduang tetap komit untuk menjalankan proses belajar mengajarnya selama 7 tahun. Yang ini nyaris sudah banyak madrasah dan pondok pesantren tidak lagi seperti itu, kecuali Buya Busra tadi. Cuma sedikit berbeda dengan beliau, bahwa di dalam 7 tahun itu kita memanggilnya tingkat sanawiyah itu 4 tahun, kemudian tingkat aliyah 3 tahun. Tingkat sanawiyah itu pun sebetulnya tahun pertama itu belum lagi levelisasi tingkat sanawiyah pada hakikatnya, tapi adalah 1 tahun masa persiapan menghadapi proses belajar mengajar yang terstruktur dengan sedemikian rupa sesuai dengan kurikulum tingkat sanawiyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyamakan sebetulnya standarisasi kemampuan minimal yang dimiliki oleh seorang siswa yang ada di MTI Canduang, sehingga diproyeksikan di tahun kedua mereka sudah dianggap pada levelisasi yang sama dengan kemampuan yang sama. Di saat itulah bisa dalam proses yang sama, diharapkan tentu outputnya juga akan sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan sebetulnya kemampuan kitab kuning atau kitab turaf bagi semua santri yang ada, baik di tingkat sanawiyah maupun nanti di tingkat daliyah. Sebetulnya apa yang disebut dengan program Miftahul Ulum ini adalah konsep yang dimiliki oleh pesantren Sinogiri, cuma kita lakukan improvisasi. Ada poin-poin tertentu sebetulnya yang kita coba kita sesuaikan bagaimana kondisi objektif yang ada di lembaga kita, sehingga tidak pure sepenuhnya sebetulnya Miftahul Ulum yang diproduk oleh Sinogiri tersebut. Kita melaksanakan itu dengan cara guru-guru kita utus ke sana untuk melakukan pelatihan, dan setelah ada mereka punya skill tentang itu, kita coba format ulang, dan itulah yang kita coba terapkan pada semua siswa kelas 1. Alhamdulillah hasil evaluasi Buya-buya Umi hadirin sekalian, program Miftahul Ulum ini yang diterapkan ternyata menurut pengakuan para orang tua juga yang alumni MTI Canduang, mereka mengklaim sebetulnya bahwa hasil dari proses 1 tahun pembelajaran Miftahul Ulum itu, kemampuan membaca dan mengolah kitab siswa kelas 1 itu sudah sama sebetulnya dengan kelas 4 masa dia dulu sekolah di MTI Canduang. Ini satu hal yang sangat mengembirakan hadirin sekalian. Kemudian di tingkat sanawiyah kita coba sebetulnya untuk menyatakan penguatan kemampuan terhadap kitab kuning untuk seluruh siswa, dengan maksud sebetulnya adalah pada saat mereka keluar dari sanawiyah MTI Canduang, mereka sekolah di mana saja, tapi mereka telah dibekali kemampuan standar minimal kitab kuningnya. Atau kalau mereka terus sebetulnya masuk ke tingkat aliyah di MTI Canduang, mereka diberi kesempatan untuk melakukan pilihan. Ada mata pelajaran pilihan yang dahulu kala itu disebut sebetulnya dengan jurusan, tapi sesuai dengan perkembangan kurikulum itu dimasukkan sebetulnya pada mata kuliah atau mata pelajaran pilihan. Dalam mata pelajaran pilihan ini sebetulnya tergiring, ada kategorisasi IPA, ada terkategorisasi IPS, dan ada terkategorisasi sebetulnya adalah bidang keagamaan. Perlu kami sampaikan, kenapa kita perlu membuka celah ada pembidangan IPA dan IPS tersebut. Untuk yang selama ini dipahami adalah MTI Canduang sebagai sebuah pesantren tradisional, pertama beranjak tentu sebetulnya secara filosofis keilmuan, bahwa dalam konsep keilmuan yang ada dalam Islam itu tidak ada sebetulnya kategorisasi dikotomi keilmuan, bahwa ini adalah ilmu agama, ini adalah ilmu umum. Hal yang selama ini juga tengah menjadi tagline-nya PTKIN, terutama UIN, dengan membopong satu tema-tema tagline integrasi dan interkoneksi keilmuan. Dalam rangka itulah kita juga mencoba memperlihatkan bahwa konteks filosofis keilmuan itu adalah menampakkan nuansa keintegrasian itu, tanpa memandang ini adalah ilmu umum, ilmu agama. Kita mencoba melihat dalam skema itu semuanya adalah konteksnya ilmu keislaman. Dasar kedua, pragmatisme. Tidak bisa dimungkiri sebetulnya adalah pasar hari ini menghendaki bahwa bidang keilmuan itu sebetulnya sangat terlihat bahwa akan ada nuansanya, bahwa pada saat mereka tamat di tingkat aliyah, di tingkat SLTA,
mereka bisa masuk sebetulnya ke berbagai perguruan tinggi yang bisa menampung berbagai bidang keilmuan. Sehingga akhirnya terbayang itu adalah kenapa tidak sebetulnya alumni MTI Canduang yang memiliki pembidangan, yang memilih pembidangan misalnya IPA, dia akan jadi dokter, tapi dokter yang kuat kitabnya. Dia akan jadi teknokrat, tapi yang kuat kitabnya. Kira-kira begitu gambaran ilustrasinya. Hal ini akhirnya menunjukkan sebuah prestasi yang menurut hemat kami sangat relatif luar biasa. Dibuktikan sebetulnya mereka-mereka, siswa-siswa yang telah memilih pembidangan tersebut, di saat mengikuti lomba olimpiade misalnya, alhamdulillah olimpiade IPS, mereka mendapatkan prestasi secara tingkat nasional, juara 2 tingkat nasional, dan mereka juga diajarkan robotik, dan alhamdulillah ada perlombaan robotik tingkat nasional, mereka dapat juara harapan 1. Ini suatu wujud manifestasi bahwa proses pembelajarannya terlihat menyesuaikan dengan tuntutan pasar, tuntutan real konteks filsafat keilmuan dan pragmatis yang kita maksudkan tadi. Tetapi tetap membuka celah di antara mereka yang memilih pembidangannya sesuai dengan apa yang dimiliki spesifikasi alumni MTI Canduang Saiswa, yang disebut memang goalnya sebagai ulama, karena memang terlihat dari pembagian mata kuliah, mata pelajaran yang dimaksudkan itu menampakkan adanya penguatan-penguatan pada bidang tersebut yang berbeda sebetulnya dengan pembidangan di IPA dan IPS. Dalam hal itulah sebetulnya kita tetap mempertahankan keistiqamahannya untuk memproduk calon ulama MTI Canduang tercapai, tetapi di sisi yang lain sebetulnya improvisasi, inovasi dan adaptif yang dimaksudkan sebagai sebuah konsep disampaikan oleh Dr. Kasum tadinya, itu juga akan terakomodir melalui aspek pengalihan pembidang yang dimaksudkan tadi. Di dalam slide ini sebetulnya terlihat beberapa mata kuliah, mata pelajaran, tolong di slide nomor 7. Oke, ini tuh tingkat senawiyah. Terlihat buya-buya umi sekalian, sebetulnya ada kategorisasi program ketarbiahan kitab kuning dan ada program kemenak. Ini juga dalam bentuk sebetulnya menyelesaikan tuntutan dan persoalan-persoalan yang selama ini membebani MTI Canduang. Di saat diterjemahkan sebetulnya ada kurikulum nasional atau kurikulum kemenak yang harus juga dipenuhi. Di sisi yang lain juga ada kurikulum yang spesifik punyanya MTI Canduang. Sehingga selama ini yang dijalankan itu, buya-buya umumi hadirin sekalian, itu dijalankan kurikulum kemenak itu 100%, kurikulum ketarbiahan atau kurikulum yang ada di MTI Canduang itu juga 100%. Sehingga logikanya mereka dibebankan sebetulnya dengan mata pelajaran 200%. Ini tidak rasional dan tidak realistis. Makanya kita cobakan menerjemahkan bagaimana akan ada tuntutan kurikulum yang disebut dengan kurikulum nasional atau kemenak tadi terakomodir, tapi juga bagaimana bisa kurikulum yang terkait dengan ke-MTI itu juga bisa tercapai. Sehingga disebutlah dengan integrasi keilmuan dari beberapa mata pelajaran yang ada di satu sisi kemenak menuntut yang sama, di sisi yang lain juga ada CPL capaian pembelajarannya yang dituntut juga di tingkat MTI tersebut. Nah, jadilah sebetulnya integrasi itu tertuang di dalam kurikulum buya umi hadirin sekalian. Next, di aliyah juga seperti itu. Terlihat ada pembidangan mata pelajaran pilihan yang dimasukkan itu menampakkan ada aspek IPA, ada aspek IPS dan sebagainya. Saya kira prinsip-prinsip dasar yang perlu disampaikan itu agaknya untuk bicara tentang keberadaan MTI Canduang hari ini. Kami yakin dan percaya hal yang seperti ini masih jauh sebetulnya dari kesempurnaan. Katakanlah konsepnya seperti itu, kita berada pada ranah ya try and error kah namanya istilahnya. Tapi yang jelas kita berupaya menerjemahkan kondisi hari ini, menyesuaikan, beradaptasi sebetulnya dengan tuntutan-tuntutan pengembangan keilmuan hari ini yang tadi dinilai masih bahasa Inggris aja jadi alergi dan sebagainya. Dan alhamdulillah
Sekarang sebetulnya pada lokal tertentu yang kami kategorikan smart class itu sudah ada bahasa Inggris sebagai pengantar pembelajaran dan bahasa Arab juga sebagai bagian pengantar pembelajaran. Dan juga kami perkaya dengan IT, pelatihan-pelatihan komputerisasi sebetulnya kepada siswa, dan alhamdulillah didukung oleh laboratorium komputer yang kendati sebetulnya perlu penambahan rasio antara jumlah CPU komputer dibandingkan dengan siswa. Tapi ini ada ini adalah bagian sebetulnya dari upaya kita membenahi kelembagaan kita lebih jauh. Dan terakhir saya ingin sampaikan juga kepada kita semua bahwa MTI Canduang baru saja diwakafkan tanah oleh seorang wakif di daerah Pelupuah, sehingga akhirnya kita rencanakan membuat MTI Canduang 2 di sana. Dan spesifikasi yang dimiliki di sana itu adalah karena memang didukung juga sarana prasarana yang ada, kita akan bikinkan sebetulnya pola pembelajarannya adalah berbasis life skill, pertanian, perikanan, dan peternakan. Mohon doa Buya Umi semua hal ini lancar perjalanannya. Mudah-mudahan Allah redai dan Allah berkati, dan mudah segala urusan, lancar segalanya. Dan bagi kami yang mengelolanya pun dalam ranah tetap dalam rel yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan, taufik, hidayah dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih, mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Saya Gus Triponi, alumni Candung tahun 2006 Buya. Kebetulan Zulkifli guru saya, Dr. Zulkifli. Dari beliau lah saya bisa baca kitab kuning. Saya sedikit bercerita Buya, mungkin ini bisa jadi masukan karena ini pengalaman pribadi saya. Memang kita tamat Candung itu satu sisi memang pandai baca kitab. Saya tamat Candung di 2006, kemudian diterima di IAIN Padang, jurusan program khusus tafsir hadis. Ketika itu cuma 5 di Indonesia, yang pengajarnya rata-rata dari Timur Tengah, dari tamatan Timur Tengah, dan kita memang kesulitan ketika itu berbahasa Arab. Tapi itu tidak lama, karena ada di sana juga cara atau pembinaan bahasa. Selesai dan skripsinya berbahasa Arab. Kemudian tahun 2016 dapat kesempatan untuk daurah di Universitas Islam Madinah, ketika itu di Saudi Arabia. Jadi dari pengalaman itu memang kita dari sisi bangga kita dengan membaca kitab kuning itu ya. Cuman ketika kita belajar Banani, ketika kita belajar Mahali, Jam'ul Jawami', itu barangkali memang cocok untuk kualitas santri-santri yang dulu. Tapi kalau kini Buya, bila bisa membacanya itu gitu. Jadi memang kualitas kita itu memang semakin hari semakin berkurang. Maka perlu, memang saya sangat banyak berharap dengan LP3N ini harus bisa melahirkan sebuah konsep yang bisa dipakai. Saya juga mengajar dan membuat kurikulum. Dari yang tamat itu ya, paling maksimal 5-10 orang yang bisa baca kitab. Dan selebihnya itu memang susah. Diajarkan kitab ini memang untuk zaman dulu mungkin cocok. Sehingga itulah kata tadi ada dulu belajar taharo, tahun besok taharo lagi, kitabnya berbeda. Jadi ilmunya hanya seputar taharo. Nah inilah kalau bisa melahirkan sebuah metode kitab yang memang bisa untuk diterapkan. Ini yang kami tunggu sesungguhnya. Jadi LP3N ini melahirkan sebuah kitab nanti ya yang berbasiskan. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu mutlak. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Arnam tadi, furuknya Syafi'i, kemudian akidahnya Asy'ari, tasawufnya adalah Imam Al-Ghazali. Ini hal yang penting, tak bisa ini kan ciri khas seperti.
Itu cuman terkadang kita memang perlu melakukan inovasi baru sehingga bagaimana perti ini betul-betul ya memiliki haluan yang jelas Bu ya. Nah, seperti itu saja. Mungkin saya sedikit bertanya sesungguhnya apa yang diharapkan LP3N ini, goalnya seperti apa. Usulan kami itu seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa menjadi acuan. Kitab kelas 1 itu ini kitab yang dipelajari itu, kelas 2, kelas 3 sampai nanti ke perguruan tinggi Imam Ali. Kalau bisa memang supaya dia yang disampaikan oleh Ustaz Alam tadi dari SD, dari MI seperti itu. Nah itu saja Bu ya, mungkin demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Gustri Poni yang telah memberikan masukan dan juga sebuah harapan bagaimana LP3N nanti bisa mengkonstruksi sebuah kurikulum yang itu bisa memberikan penjelasan apa dan bagaimana pembelajaran kitab kuning di Lembaga Pendidikan Tarbiyah Islamiyah. Jadi untuk Buya-buya, Umi-umi, kita mohon yang pertama menjawab terkait dengan bagaimana pendidikan Tarbiyah Islamiyah merespon ketika regulasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 itu hanya mengakomodir 3 lembaga pendidikan. Pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal dan ma'at ali. Dan pada akhirnya kitab kuning yang ada di Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang udah berjalan itu kan sangat berpotensi untuk masuk ke dalam ranah takhasus dan tidak dianggap sebagai sebuah pendidikan formal. Ya, dalam hal ini mohon kepada Buya Busra untuk merespon pertama. Oke, terima kasih. Saya ramu aja ya, mana yang ingat atau kalau yang lupa nanti tolong ulangi kembali. Kita ingin menerapkan kitab turas. Kita tahu kitab turas, kan itu ceritanya. Kitab tempo dulu, mungkin 500 tahun yang lalu. Saya ada coba dengan anak-anak. Saya ajarkan kitab yang dikarang oleh profesor doktor yang sekarang walaupun dari Mesir, ya. Saya ajarkan satu bab kepada anak-anak dan dia mampu dan baik, ya. Kemudian saya cari kitab turasnya lagi yang sama babnya, malah lebih kecil, malah lebih mudah menurut penilaian kita. Mereka tak mampu. Kita ajarkan kitab turas ini bab yang sama, diajarkan pula kita disuruh dia membaca kitab yang baru dikarang. Enteng aja dia. Nah, jadi beda. Apakah maksud kita tarbiyah sekarang? Pendidikan itu adalah pemahaman tarbiyah yang diterapkan oleh LP3N, atau memang kitab yang dipelajari tarbiyah yang dulu? Kami kan pernah belajar tarbiyah mulai dari awal, ya, Jermiyah kalau nahunya, Mutasar dan seterusnya sampai Khudri, sampai kemudian juga fikihnya seperti itu. Itukah yang kita inginkan, atau hanya kita terjemahkan aja bahasa Indonesia semuanya pasti jadi tarbiyah? Ahlus Sunnah wal Jamaahnya dan Asy'ariyahnya buat sana. Itukah yang kita mau? Selama ini kami di Al-Munawwarah ini tidak ada kendala kok. Kalau MTS itu kasih separuh jamnya untuk kitab turas itu, ya, mahali i'anah itu kita bacakan. Kemudian lebihnya kita bacakan pelajaran umum yang betul-betul agama, betul kitab turas, betul yang PDF lah, tidak ada lain. Kalau ingin legal oleh pemerintah atau diakui oleh pemerintah, hanya itu. Kemudian kan pesantren itu kan harus ada apanya, pelajaran kitab kuning. Kalau tidak diakui kan itu kata syaratnya apa, ada kiai dan seterusnya kan. Nah itu kalau menurut saya. Jadi saya sesuai yang disampaikan Ustaz Irwan itu tadi, yang memang di mana kita, apa yang kita buat. Cuma yang kita pikirkan sekarang, kita pesantren juga membuat sekolah umum. Ah ini saya setuju, terjemahkan aja matan takrib itu,
ya, mudah lebih daripada fikih yang dibuat oleh Kemenak itu bertele-tele. Mereka yang mudah, Nausarab juga begitu. Tapi kalau yang namanya sama dengan tarbiyah, kalau menurut saya tidak usah dirubah lagi, udah pas. Kalau enggak nanti ya sama-sama kita diskusi bagaimana cara ngajarnya, seperti Ustaz Arnold tadi bilang, ya enggak, Bapak Ba'aramulosi Z gitu ya. Ya, saya dulu tertipu juga Pak, tamat sekolah KYN Imam Bonjol Pak. Gurunya ada yang tahu enggak? Ustaz Pak Nurmawan, doktorandus Nurmawan, waktu itu bahasa Arab. Ditulis apa tulis? Nasara apa artinya? Telah menolong. Nasirun apa artinya? Orang yang menolong. Mansuran artinya apa? Orang yang ditolong. Coba, Nasara, Nasirun, Mansuran, artikan telah menolong oleh orang yang menolong akan orang yang ditolong. Ndak aku. Padahal tawak sambung tuh. Yang benar apa? Si Nasir menolong si Mansur. Mondeangnya dah itu rasanya. Ada lagi, al-insanu apa artinya? Manusia. Madaniyun apa artinya? Maju. Bitabaihi dengan tabiatnya. Artikan manusia itu maju dengan tabiat. Bagaimana tabiat manusia itu ingin maju? Oh, itu syarul. Ini jadi itu boleh-boleh saja. Jadi ada buya saya, guru saya Buya Aidarus, dia singgah di Darul Ulum waktu dia naik haji dulu, singgah di sana. Dibawa jalan-jalan oleh mudirnya, dikenalkan saya murid Syekh Mudawali. Dia pernah mungkin berdebat tak apalah surat menyurat dengan Darul Ulum dulu. Kenal siapa Syekh Mudawali? Aceh, gurunya Mudawali, kerjanya mengajar. Dibawa langsung jalan-jalan, mendengarlah Buya itu bagaimana orang mengajar kitab itu di Darul Ulum. Kata Buya, ku ambil ijazah ku dari Darul Ulumnya, nah sampai sebulan aja, 2 sehari dan ke situ dapat ijazahnya, ya kan? Nah, cuma kata Buya, kalau pandailah wak bahasuinyo katanya, nggak usahlah muridnya. Kiai apa dosen profesor itu 3-4 tahun lebih sawah majunya. Ya, tahu ibarat kita bagaimana cara baca kitab kan, fatumuin gajinya kan. Itu jadi menurut saya clearkan itu. Iya betul, kita mempelajari kitabnya, kitab tarbiyah jangan dirubah, cuma ditambah boleh, tapi yang asli jangan. Cuma sesuaikan, adaptif dengan situasi dan kondisinya. Itu menurut saya. SMP juga bisa seperti yang tadi kan, walaupun hanya jerumiyah dipraktekkan, jangan hanya dihafal saja. Jadi itu saja yang menurut saya. Kalau umpamanya cara-cara begini, kalau pondok saya tidak bisa ikut gitu, tidak bisa belajar. Mana bisa belajar? Ada Syekh, ada anak-anak santri saya nih dulu kan, ada mabos dari Mesir Pak, ya mau cari profesor, cari doktor, dia lagi mungkin tak berapa dolar gajinya, tidak tahu saya itu, dengan 2 anak suami istri, tinggal di rumah elit, ada di Bahtiar yang di Kemenak Jakarta tuh. Dia tahu, oh iko pila kalau di Mesir katanya, alah dia nak kurang enggak. Jadi mengajarlah dia, diajarnya waktu itu apa ya, ayat usul aja ya, saya ngajar di kelas 4, dia ngajar kelas 6. Sebentar tiba dia, Buah, Syekh Abdul maaf ya, Syekh itu manggil katanya kan. Oh iyalah panggil, apa ada muskil Syekh katanya, Maya membaca. Oh ada yang terjemah lah je buah sorak lambe-lambe, wah nak sini nyu pandai kan, wah lambe-lambe sorak, paham tu ya, alhamdulillah syukran ada katanya, syukran ya. Mau payah boleh. Sebelum ini tiba lo anak silai menjemput, Syekh Abdul Karim manggil. Aduh, kaifa hadha syekh? Anta Arabi? Naam, hadha magister di Qahirah syekh. S2 di Kairo syekh katanya. Legal kalian tua. S2 boleh yang ke sana ke Mesir ke mana kalian lainnya. Itulah artinya. Jadi kitab kok tak usah dirubah. Itu menurut kami ya. Ini usulan kami. Kata Irwan tadi, tidak usah ditukar lagi, tarbiyah dulu. Apa kitabnya? Atau mungkin
Kalau umpamai tauhid ya, Fathul Majid itu sama dengan Kifayatul Awam. Kalau nahunya umpamanya mutamimah, mungkin Muhtasa, apa namanya itu, mungkin Syekh Khalid, mungkin Qatarun Nada di atas itu, kemudian Hudri. Itu nak apa-apa, sesuaikan aja dengan kemampuan anak. Sedikit tapi dapat oleh anak. Daripada belajar kelas 1 sampai kelas 7 tamat kitab tapi nak ngeroti dan nak paham. Dia bilang Syekh tadi, mau belajar membaca atau paham? Ya dua-dua lah. Kalau baca aja nak paham gimana? Ya, itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada yang kepada seluruh beliau-beliaunya. Ya, tidak mungkin apa kalau membacanya nggak pas. Ya, itu mungkin bisa menjawab dari Buya Rasidi. Tapi tetap di tingkat P3 ya, itu akan mengeluarkan perumusan bagaimana sesuai dengan apa yang menjadi masukan tadi. Ya, mungkin untuk pertanyaan Buya Irwan terkait dengan regulasi mungkin ada dari Buya Pros, ada tambahan terkait bagaimana merespon nanti tentang regulasi. Ya, terima kasih. Sebelum menjawab Buya Ikhwan, saya setuju ya bahwa yang dimaksudkan sebetulnya dengan one kurikulum itu tidaklah totally ya, tapi memang perlu adanya kesepakatan standar minimal agaknya yang perlu kita samakan untuk seluruh lembaga pendidikan di bawah Perti itu. So, kalau untuk kreasi dan improvisasi silakan saja masing-masing madrasah untuk mencoba memformulasikannya seperti apa ya. Ya, katakanlah sebuah ilustrasi di MT Chandra mencoba menerjemahkan standar minimal untuk pencapaian kemampuan kitab, inilah dia. Dan memang tidak bisa dimungkiri juga sebetulnya hal yang diilustrasikan tadi itu memang dahulunya di Chandra juga begitu sebetulnya, sehingga akhirnya tidak efektif dan efisien mempelajari sebuah kitab karena lebih ditekankan kepada kemampuan nahu sarafnya, tidak ke kontennya. Makanya muncul juga lah pertanyaan, kita menguasai membaca kitab itu skill membacanya atau memahaminya? Setuju Bu ya? Yang dimaksudkan tentu adalah dua-duanya. Justru dalam suasana yang risau dan gelisah begitulah agaknya yang dimaksudkan oleh MT Chandra untuk mencoba mencari metode dan pendekatan seperti apa sebetulnya yang bisa agar dia mampu sebetulnya menguasai kitab dan nanti saat diajarkan dia juga tergiring, mampu memahami kontennya. Itulah yang terfikirkan, kemungkinan cara itu adalah melalui pembelajaran yang disebut dengan Miftah lil Ulum tadi. Dan terbukti memang dalam konteks penguasaan kitabnya bisa tercapai. Tinggal tahap selanjutnya di saat belajar kelas 2 di MTI Canduang sampai selanjutnya itu lebih banyak tergiring kepada penguasaan konten gitu. Ini yang kita coba formulasikan ya, mudah-mudahan itu tepatlah hal yang dilakukan begitu. Kemudian saya juga tidak tahu persis ya, yang jelas Candung juga tengah memikirkan bagaimana muncul adalah muadalah, ada juga sebetulnya kategorisasi pendidikan diniyah formal tadi gitu ya. Walaupun tentu kami tidak akan menghilangkan ya hal yang selama ini sudah menjadi yang konon bentuknya lebih berbentuk madrasah sebetulnya. Tapi dalam sisi Mahat Alinya kami sudah lakukan. Dan alhamdulillah di MT Candong itu sudah ada Mahat Ali dah tahun keempat sekarang. Mudah-mudahan tahun ini akan ada selesai. Yang dulu dipimpin oleh Ustaz Dr. Zulkifli sebetulnya mengelola Mahat Ali tersebut. Tapi beliau hijrah ke Padang karena memang lebih tepat jadi dosen katanya. Ya, jadi dalam hal itulah kita tidak menutup peluang untuk bisa menerjemahkan bentuk yang diinginkan oleh pesantren itu adalah muadalah atau diniyah formal tersebut gitu. Tapi sekarang biarkanlah dulu MT Candong hanya dalam format yang seperti itu, dan insya Allah tidak latah itu. Itu hanya dalam format-format yang menurut hemat kami inilah dia dalam kondisi real hari ini. Yang dua hal tempat beranjaknya tadi adalah, pertama konteksnya adalah beranjak dari secara filosofis keilmuan, secara epistemologi dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam konteks pragmatisme,
melihat dalam tuntutan-tuntutan pasar pada hari ini. Saya kira dalam bentuk itu yang bisa saya coba jelaskan konteks yang ada di MTI Canduang. Kemudian keinginan untuk mencoba memperlihatkan selalu distingsi yang dimiliki oleh MTI Canduang itu adalah penguasaan kitab, insya Allah akan kita terus pertahankan. Terbukti sampai hari ini kalau ada lomba-lomba MCK, MQK, ya, minimal dari Agam itu adalah masih siswanya MTI Canduang dipakai. Bahkan sampai tingkat nasional pun pernah meraih juara di Lombok pada waktu itu misalnya. Di Jepara ya. Di Jawa Timur. Minimal itu. Itu cuma memperlihatkan sebetulnya bahwa kita masih istiqamah. Bahwa ciri yang dimiliki oleh MTI Canduang itu adalah penguasaan kitab. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi bagaimana berimprovisasinya, inilah yang kita masukkan. Basicnya tetap kuat sebetulnya dari sisi kitabnya, tapi tindak lanjut dari hal itu itulah opsional. Nah, di dalam ranah seperti itu sebetulnya keberadaan MTI Canduang dimaksudkan. Untuk itu di dalam konteks kita bicara soal EP3N ini sebetulnya, kalau memang ya akhirnya adalah akan ada muatan one curriculum yang dimasukkan itu, saya melihat hanya sebatas konteks standar minimal. Ini perlu kita sepakati, manakah dia? Kalau istilah Buya tadi, yang udah ada itu jangan dirubah lagi. Istiqamah tentang itu. Saya kira itu yang dimasukkan sebetulnya. Tapi apakah penambahan sedikit dari standar yang dimasukkan oleh Buya Ustaz? Inilah yang kita coba diskusikan lebih jauh. Sehingga memang sedikit ada perkembangan lah standar minimal yang ada selama ini dalam hal yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi objektif tentang kekitaban pada hari ini. Salah satu poin hasil penelitian dari Pak Dr. Kamal bahwa kitab hadis yang dipakai oleh MTI Canduang itu sudah kitab baru. Saya tidak tahu persis juga, jadi catatan tadi saya tanya ke beliau temuan tentang disertasi yang salah satu sumber datanya adalah di MTI Canduang. Kitab hadis tersebut sudah yang baru. Berarti dalam pemahaman saya meninggalkan yang lama. Gitu ya. Insya Allah saya pelajari lebih jauh nanti apa iya memang MTI Canduang sudah meninggalkan kitab-kitab klasiknya yang disebut dengan kitab turas dengan beralih kepada kitab-kitab kontemporer. Insya Allah hal seperti itu tidak. Ya, dia akan tetap konsisten untuk standar-standar tertentu, termasuk mahali dan sebagainya tetap jalan. Jamul Jawami diajarkan sebetulnya MTI Canduang. Itu satu contoh. Saya kira itu yang dapat saya responi. Di dalam slide dan makalah kita sebetulnya sudah ada apa kitab-kitab yang dipakai dan kelas berapa diajarkan itu sudah sedemikian rupa disajikan. Cuman akibat keterbatasan waktu ini tidak disampaikan gitu. Misalnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.